Turki semakin gencar mengecam serangan Israel terhadap Palestina. Pada Sabtu 4 November 2023, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tegas menyatakan Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina merdeka dan berdaulat usai perang Israel dan Hamas selesai. Erdogan juga menyatakan tidak akan mendukung rencana apapun dari siapapun yang bertujuan menghapus Palestina secara perlahan dari sejarah. Dalam beberapa waktu terakhir, Turki semakin keras dalam kecaman terhadap Israel seiring memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Dia juga mengumumkan, Kementerian Luar Negeri Turki memulai upaya untuk menyeret Israel ke Pengadilan Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang terhadap Palestina. Upaya ini seiring lonjakan jumlah warga Gaza yang dibunuh Israel yang telah mencapai 9.488 jiwa. Keinginannya Erdogan untuk menyeret Israel ke pengadilan internasional juga diumumkan oleh Erdogan pada rapat umum pro-Palestina baru-baru ini. Dia mengumumkan, Turki akan mendukung upaya-upaya yang akan membawa pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang Israel ke pengadilan pidana internasional. Otoritas terkait, terutama Kementerian Luar Negeri Turki akan menjalankan tugas ini. Turki mendukung solusi dua negara dan menjadi tuan rumah bagi anggota Hamas, yang tidak dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, sebuah pandangan yang berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara barat lainnya. Turki juga menyerukan gencatan senjata secepatnya dan menawarkan untuk menjadi penjamin upaya tersebut. Erdogan sekali lagi mengecam negara-negara barat yang mendukung Israel, dan menyatakan kepercayaan Turki pada Uni Eropa sangat terguncang. Seperti yang dilaporkan oleh stasiun televisi Haberturk, Erdogan menegaskan bahwa setelah semua ini selesai, Turki ingin melihat Gaza sebagai wilayah yang damai yang menjadi bagian dari negara Palestina yang merdeka. Sesuai dengan perbatasan tahun 1967 dengan integritas wilayahnya, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Turki akan mendukung rumusan yang membawa perdamaian dan ketenangan ke wilayah tersebut. Turki tidak akan mendukung rencana-rencana yang akan semakin mengaburkan kehidupan rakyat Palestina, dan secara perlahan menghapus Palestina dari panggung sejarah. Erdogan mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah kehilangan dukungan rakyat Israel, dan mulai mencari dukungan serta pembenaran untuk pembantaian rakyat Gaza melalui retorika agama. Erdogan menilai apa yang dilakukan Netanyahu adalah sekadar pencitraan dan pendekatan populis. Pemerintah Israel secara sistematis merebut rumah, jalan, tempat kerja, ruang hidup milik warga Palestina, dan Israel tidak memberi mereka hak untuk hidup. Pendudukan semakin meluas setelah para pendatang yang mereka sebut pemukim ditempatkan di rumah-rumah warga Palestina. Mereka ingin melegitimasi kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Israel memanfaatkan retorika agama. Erdogan juga menyatakan Ankara siap bertindak sebagai negara penjamin bagi Gaza setelah bentrokan, dengan mengulangi dukungan Turki terhadap rakyat Gaza di tengah agresi berkelanjutan Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyatakan bahwa dia memutuskan hubungan komunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu karena tindakan Israel di Gaza. Seperti yang dikutip oleh Arab News, Erdogan menyebut Turki juga telah mencoret Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Menurut Erdogan, Netanyahu bukan lagi orang yang bisa diajak bicara, dan Turki telah menuliskannya sebagai seseorang yang sudah tidak relevan bagi Turki sendiri. Erdogan juga menambahkan bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi akan mengunjungi Turki pada akhir November, dan ia akan menghadiri pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam OKI di Riyadh bulan ini untuk membahas gencatan senjata di Gaza. Ia menegaskan Turki akan mendukung segala inisiatif yang memastikan Israel diadili atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan Erdogan juga menekankan, kegagalan dalam hal ini akan merusak kepercayaan pada sistem global. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza hari Sabtu 4 November 2023, jumlah kematian penduduk Palestina akibat serangan militer Israel di jalur Gaza mencapai 9.488 warga sipil. Ashraf Al-Qudra, juru bicara kementerian tersebut, melaporkan, korban termasuk 3.900 anak-anak dan 2.509 perempuan, dengan 24.000 orang terluka. Sebanyak 70% dari korban adalah anak-anak, perempuan, dan lansia. Kementerian juga mencatat 2.200 orang hilang tertimbun puing-puing termasuk 1.250 anak-anak sejak dimulainya agresi terhadap Gaza.
Menteri Kesehatan Fahrettin Koca mengatakan Turki siap merawat pasien yang terkena dampak pembantaian Zionis Israel, yang sedang berlangsung di Gaza maupun mereka yang membutuhkan perawatan tetapi berjuang untuk meninggalkan kota Palestina yang terkepung tersebut. Di tengah serangan penjajah Israel, rumah sakit di Gaza mengalami krisis yang luar biasa. Dengan Menteri Kesehatan Palestina mengungkapkan tingkat hunian yang luar biasa melebihi 150%. Situasinya sangat buruk. Dengan kompleks medis Al-Shifa yang awalnya dirancang untuk 700 pasien, kini harus menghadapi gelombang masuk yang mengejutkan sebanyak 5.000 pasien. Koca menyebutkan penutupan rumah sakit persahabatan Turki-Palestina di kota tersebut terdampak perusakan penjajah dan kekurangan bahan bakar. Terlepas dari semua peringatan dan seruan kami kepada lembaga dan negara internasional terkait,